Streaming short series RCTI Plus gratis. Dokter belum mau klarifikasi tentang status gelar dokternya tuh. Seperti apa sih dok nih? Belum ada update lagi nih. Maksudnya status Gelar status dokter kan diragukan sama netizen dan sama pihak kan bisa sana. dicek di ID, ada dokter ada. Kan jelas namanya dokter ada. Dokter punya klinik kecantikan nggak mungkin lah. Itu semua udah pada tahu kok. Bahkan udah tahu kan DS kan mengakui juga Anur kan DS. Berarti kan dia mengakui bahwa dokter kan dokter. Itu nggak perlu dipertanyakan lagi, dokter. Dengan ilmu yang dokter bilang bukan galactomyces salicylate, itu nggak ada ya Reza Gladys, ya nggak ada. Jadi kamu lebih baik belajar. Begitu juga, jadi dokter sarankan antara lawyernya sama kliennya ini sama-sama belajar deh, sesuai dengan profesinya masing-masing ya. Untuk Anus belajar di hukum, ya. Untuk Reza Gladys belajar di ilmu formulasi. Kalau memang kamu jualan skincare yang bener, gitu. Karena pasti akan dokter singgung terus selama kamu berjualan yang nggak bener, gitu. Ya. Oke ya. Penyitaan akun sendiri sampai kapan? Oh, itu kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Ya, kalau sesuai dengan ketentuan hukum itu sampai adanya putusan. Tapi kalau ada upaya-upaya misalnya pra peradilan kemudian dikabulkan, ya sudah sampai di situ pra peradilan. Seperti itu. Pas masalah juga sempat ngomong katanya isu dokter nggak lulus seperti apa dok? Mungkin ya. Nggak lulus tapi punya strategi praktek ya. Gimana Yang menanggapi ngomong gitu siapa? Tanyakan aja langsung ke Tanyakan orang yang sama dia. ngomong. Mungkin nggak surat Apa izin. dasarnya? Nah itu. Mungkin nggak surat izin praktek keluar tapi nggak lulus jadi dokter. Ya. It doesn't make sense. Jadi bener-bener ya dokter itu aduh udah deh kalau bujur-bujur memang SDM-nya tiarap semua jadi dokter maklum gitu. Ya. Jadi kalian juga kalau ngasih pertanyaan dipikir dulu ya, jangan berdasarkan orderan ya, jangan. Ya, jurnalis tetap harus netral. Ya, jadi tetap berpikir dulu, ini masuk akal nggak? Kok bisa ya surat izin praktek tapi nggak lulus jadi dokter? Kan nggak mungkin. Kok bisa ya nggak lulus jadi dokter 17 tahun berkutat di bidang formulasi skincare? Nggak mungkin banget. Gitu ya. Menuntut soal itu nggak sih dok, kan itu kayak pencemaran nama baik lah. Pelakunya siapa? Dia tuh malah baru tahu. Nggak tahu siapa. Gitu ya. Oke? Oke, thank you ya. Terima kasih, dokter. Nanti jangan lupa pokoknya kalau akun doktifnya berhenti, akun dokter detektif hero follow aja itu. Sama aja. Oke? Thank you. Pesan terakhir, pesan terakhir doain masyarakat semakin cerdas, bukan ke doktif ya. Doktif mohon masyarakat ini yang semakin cerdas dan enggak lagi tertipu dengan produk-produk skincare yang overclaim dan overpriced. Itu aja. Bukan untuk doktif, tapi untuk keselamatan dompet kalian masing-masing. Karena mereka akan berbuat apa aja untuk tetap memperkaya diri mereka masing-masing. Apapun akan mereka halalkan. Ya, apapun. Tapi kalian mungkin tidak pernah bertemu dengan sosok doktif. Ya, aktivis yang dari dulu kita apa istilahnya relawan yang nggak pernah takut mati ya, jadi hanya untuk kasus begini insya Allah doktif anggap ini adalah urusan yang kecil ya, jadi nggak penting. Jadi kalau untuk seperti ini sedikit pun nggak gentar, itu aja. Oke? Dokter udah jengukin Rani kita misalnya? Belum sempat ya, kemarin kan ternyata udah keburu dipindah. Bang Fahmi juga kan bolak-balik gini terlalu sibuk barengan sama Bang Fahmi rencananya, kemarin kan belum sempat. Oke? Thank you. Terima kasih dok. Ya sama-sama. Yuk balik Pak. Sekaligus nanti. Apa? Oke, jadi hari ini untuk memberikan keterangan tambahan, ya, sekaligus untuk penyitaan akun dokter detektif atas laporan dari DRL, seperti itu. Jadi untuk masyarakat yang memang tetap ingin mendengar review dari produk-produk yang aman atau enggaknya, selama akunnya disita, kalian bisa follow akun Dokter Detektif Hero. Ya, jadi Dokter Detektif Hero itu juga sama, nanti dokter akan fokus di situ. Ya, mungkin Pak Adi juga ada tambahan? Ya, mungkin sudah cukup jelas tadi prosesnya. Dokter keluar dari Polres kayak sempat ketawa terus no feel on justice, kenapa nih? Ya karena dokter menganggap enjoy the process. Jadi apa ya istilahnya, dokter ketawa aja menikmati skenario strategi mereka ini. Karena mungkin mereka berpikir pengen ngejatoin doktif dengan mengambil akun doktif, rezeki doktifnya mati. Enggak akan ya. Yang ngatur rezekinya doktif itu bukan kalian ya. Itu Allah. Oke, dah. Dan oke. Begitu soal apa namanya menghadapi semuanya dengan sampai panjang banget dan sampai di media juga dokter sampai jadi tersangka seperti apa itu. Kita ikutin aja, oke? Dan Sempat takutnya sih sempat. nggak ada, dokter bilang tersangka tuh biasa, nggak takut selama tersangkanya bukan koruptor, nggak makan duitnya rakyat, ngapain takut?
malu gitu mungkin dok? Enggak ada malu ngapain. Waktu malah pede, alhamdulillah bersyukur. Tersangka tapi bisa membongkar semua kejahatan dalam dunia skincare. Tetap bersuara meskipun banyak resiko gitu ya dok? Iya pasti. Pasti resiko pasti ada. Nggak apa-apa, dokter jabanin. Ini tanggapannya gimana dok? Kan dokter udah tersangka tapi belum dipanggil-panggil lagi untuk tahap selanjutnya sebagai tersangka gitu dok. Dan sempat keluar negeri juga, saya pikir sempat ngejelekin dokter. Biarin aja, tunggu prosesnya aja. Tunggu prosesnya. Insya Allah nanti bakal banyak kejutan-kejutan ke depannya. Katanya takut nanti dokter kalau pergi-pergi kabur atau menghilangkan barang bukti gitu dok. Dijawab aja. Enggak. Kemudian apa namanya? Pertama gini, tersangka itu bukan sebuah status yang sudah bisa memutuskan seorang benar-benar bersalah atau tidak ya. Tapi itu sebuah status dalam tahap penyidikan. Nanti kalau pelimpahan penuntutan beda lagi statusnya. Seseorang baru bisa dikatakan benar-benar bersalah melakukan tindak pidana ketika dia sudah berstatus sebagai terpidana. Jadi seperti dikatakan tadi, apakah malu? Kenapa harus malu? Ini kan masih membutuhkan proses pengujian. Dan kita nggak tahu apakah bakalan sampai ke tahap persidangan atau bagaimana. Karena setidaknya kalau penyidiknya benar-benar objektif, ya tentu dia pasti punya pertimbangan-pertimbangan yang mana mungkin sampai di sini atau gimana gitu. Itu kita serahkan aja ke penyidik. Kita juga nggak seperti tadi gimana nunggu dipanggil. Kita nunggu dipanggil aja, kalau memang ada panggilan kita penuhi. Seperti hari ini ada panggilan, kita datang dengan hormat, memenuhi panggilan, kooperatif, memberikan keterangan apa yang diminta seperti itu. Kita ikutin. Datang ya, gitu juga kalau misalnya DRG juga kalau dipanggil datang ya, kayak dokter ini datang gitu kan, nggak pakai masker, tersenyum, ceria gitu kan. Nanti kalau dipanggil ke Polda jangan ada yang pakai masker, biasa aja, enjoy aja, jangan panik lewat pintu belakang pakai masker, jangan. Ya normal aja kita, biasa aja. Kenapa kemarin panggilan pertama nggak datang? Yang mana? Di Medan, panggilan pertama. Gimana jawabnya? Oh, yang panggilan pertama di Medan itu waktu masih dalam tahap lidik. Interview aja. Interview karena jadwalnya bentrok. Kemudian itu panggilan pertama, kami nggak tahu harus ibaratnya kami belum punya kontak dari penyidiknya, kami nggak tahu berkoordinasi dengan siapa. Makanya sudahlah, kita tunggu panggilan kedua atau gimana gitu. Ternyata langsung dinaikkan ke sidik. Nah, dinaikkan ke sidik, kita datang memenuhi panggilan seperti itu. Tapi kan kita sudah melakukan gelar perkara khusus kan, kita tunggu aja proses selanjutnya. Mas, mungkin balik lagi dong soal akun TikTok yang akan disita. Boleh jelasin seperti apa dari dokter dan tim sendiri yang akan melakukan seperti apa? Kita akan melakukan pengkajian analisa. Kita berusaha untuk kalau emang ada ibaratnya penyalahgunaan kewenangan atau dan lain sebagainya, tentu kita akan melakukan upaya-upaya hukum seperti yang saya sebutkan tadi. Salah satunya adalah pra peradilan misalnya. Karena kan begini, ini kan HP disita, ini adalah akun disita, yang dimana akun ini digunakan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Tentunya baik secara dokter pribadi ataupun masyarakat, tentu bisa saja berpotensi merugikan. Sedangkan ini sudah sebenarnya ini lagi proses penyitaan Nah, sedangkan jika sudah disita seperti itu, sedangkan menurut hemat kami berdasarkan bukti-bukti yang sudah kami serahkan, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami berikan klarifikasi kepada penyidik, dugaan-dugaan tindak pidana ini sebenarnya belum cukup bukti, belum cukup kuat. Jangankan dilakukan penyitaan, untuk naik sidik aja sebenarnya menurut hemat kami belum cukup kuat. Tapi kenapa sekarang naik sidik kemudian disita? Ada apa? Ya sudah, penyidik punya kewenangan untuk itu. Kita nggak bisa ibaratnya ngelawan, kan itu kewenangan berdasarkan undang-undang. Tapi jangan salah, ada prosedur lain. Nah, itu bisa diuji. Setiap kebijakan, setiap keputusan itu bisa diuji. Seperti itu. Tapi ada rasa takut kan pihak sana kan bilang cepat aman di penjara pihak Medan atau Selatan itu cepat aman. Enggak ada. Itu coba dong diajari Anusnya. Anus diajari, tolong diajari. Enggak, ini jangan mengajari lah. Atau dokter yang harus ngajari hukum, gitu ya? Enggak, ini. Pencemaran nama baik tuh ancaman hukumnya 2 tahun.
2 tahun tuh gak ada namanya tahanan ya. Jadi Anus tolong kamu belajar hukum lagi. Masa doktif yang ngajari kamu? Kan gak mungkin ya. Ya ancaman itu, tahanan itu, ancaman hukumannya 5 tahun. Tolong ya belajar lagi ya. Jadi kalau 2 tahun tuh gak kena Anus ya. Udah gitu ya. Iya. Mungkin apa ya, maksudnya kita kan sebagai advokat profesional aja. Dengan menyampaikan ungkapan, oh nanti saya pulang ke Medan ngomong sama Kapolres supaya ditahan apa segala macam. Seolah-olah ada permintaan dan terkesan tidak profesional sebagai lawyer. Mungkin itu aja ya. Oke, Terima kasih. dadan. Bye.